belajar dan bertumbuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa dari Tabula. Malam ini aku akan berperan sebagai host atau lebih tepat jadi teman ngobrol kali ya sama Hike Indonesia namanya teman-teman. Jadi nanti komunitas Hike Indonesia ini bakalan kenal-kenalan sama kita semua dan juga bakalan sharing-sharing nih pengalaman mereka sampai akhirnya bisa ngebentuk Hike Indonesia ini. Nah, dari Hike Indonesia ini sendiri kita bakal ngobrol sama Keisha dan sama Bella namanya. Sebenarnya ada lagi satu lagi namanya Jonju, tapi pada malam ini kita bakal sharing-sharingnya sama Keisha dan sama Bella. Nah, Kesha, Bella, dan Junju ini siapa sih? Jadi kalau Kesha dan Bella itu sendiri sekarang itu sebagai HR practitioner, sedangkan kalau Jonju itu merupakan learning and development enthusiast. Nah, mungkin kalau teman-teman mau kepo nih Hike Indonesia nih ngapain sih? Ini tuh komunitas apa sih? Boleh banget untuk visit Instagramnya di @hike.indonesia biar bisa lebih nyambung nih kita malam ini ngobrol-ngobrolnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan buat Keisha sama Bella buat sapa teman-teman Tabula sekalian di Tabula Talks malam ini. Ayo, mana nih? Keisha sama Bella, silakan. Halo Oke, semuanya. hai. Suaraku kedengeran ya? Oke. Kedengeran. Makasih ya udah tap in di sesi Tabula Talks pada hari ini. Semoga kita bisa sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol banyak juga. Dan pengen juga sih denger dari kalian gimana gitu. Oke, sebelumnya thank you juga buat yang udah gabung gitu ya. Semoga hari ini kita bisa saling sharing. Terus mungkin teman-teman juga kita bisa saling tukar experience kali ya di sini juga. Jadi mungkin di sini bisa langsung aja sih Pak, kita balikin lagi ke kamu. Oke deh, sip-sip. Nah, mungkin untuk mengawali Tabula Talks malam ini, karena ini sifatnya kita ngobrol-ngobrol ya dan sharing-sharing juga, mungkin boleh nih Keisha sama Bella cerita kali ya, kenapa sih kok bisa sampai ngebentuk Hike Indonesia ini gitu? Kayak apa latar belakangnya atau mungkin ada kayak aha momen apa nih yang akhirnya tuh Hike Indonesia ini tuh lahir gitu. Oke. Ini mungkin biar lebih terarah dari Bella dulu kali ya. Nanti kalau misalkan ada Hmm. yang pengen gue tambahin, gue bakal tambahin Bel. Oke. Ya mungkin gue mulai dulu kali ya gitu. Jadi kenapa sih mungkin dari sisi gue, kemudian Kesha dan Jonju gitu ya kita menginisiasikan membentuk HAI gitu. Itu sebenarnya itu adalah komunitas tolong menolong gitu. Nah mungkin ketika kita, jadi kan gue sama Kesha ini sama Jonju juga baru lulus ya gitu. Kita fresh graduate, kemudian juga saat kita menjalani mungkin kayak tahun-tahun terakhir gitu sih kita kuliah gitu ya. Kita ngerasa kayak buta aja gitu, maksudnya kayak banyak banget concern yang kita hadapin saat itu gitu, kayak misalnya waktu skripsian gitu ya, gue ngerasa gue tuh sangat sendiri banget gitu ketika ngerjain ini. Aku sampai ngerasa kayak, apakah skripsi ini emang harus se-lonely battle ini ya gitu. Terus kayak, I wish aku tahu gitu bahwa ada orang-orang yang mungkin ngerasain hal-hal yang sama apa yang aku rasain kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya ketika aku mulai magang gitu ya, harus magang tuh aku bener-bener kayak clueless abis, nggak tahu nih gimana cara gue harus bikin CV, apa aja yang harus gue cantumin, gimana sih untuk jump in ke interview dan segala macamnya tuh gue bener-bener clueless abis gitu. Meskipun mungkin di kuliahan udah sempat dikasih tau nih tips-tipsnya gitu, tapi kayak rasanya kurang ya gitu ketika kita lanjut terjun ke lapangan kayak gitu. Nah itu gue juga sempat ketika gue udah terjun ke dunia kerjanya, kebetulan gue menjadi HR practitioner tadi seperti yang udah Syifa sampaikan juga gitu ya, bahwa kayak gue saat ini juga menjadi HR, gue ngejalanin proses rekrutmen, dan ketika gue mau menginterview mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, terutama intern, itu rasanya kok ada hal-hal yang seharusnya mungkin diperhatikan sejak awal nih gitu, which is mungkin mulai dari CV-nya, manner ketika jump in ke interview, sampai menjawab interview itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi di saat itu gue cerita sama Keisha sama Junju bahwa gue punya beberapa concern seperti ini kayak gimana, kemudian dan ternyata Keisha sama Junju pun memiliki concern yang sama nih sama gue gitu, mungkin dengan pandangan mereka masing-masing kayak gitu. Dan maka dari itu kenapa sih mungkin awal mula kita menginisiasikan membentuk atau mengebuild HAI gitu, which is sebenarnya kita pengen HAI itu tuh menjadi komunitas tolong menolong kayak gitu. Nah mungkin
Kesha boleh cerita juga kali waktu itu kayak gimana sih, Kes? Mungkin ada kan gitu sisi-sisi dari lo yang mungkin, berbeda nih dari gue gitu. Mungkin Kesha boleh nambahin? Oke, kalau misalkan dari gue sih kurang lebih sama gitu. Cuma kalau misalkan dari point of view dan apa yang gue rasain, throughout kuliah, waktu apalagi pas skripsi ya, Bel, ya, kayak, eee, jujur banget skripsi itu is a lonely road banget sih. Kayak walaupun kita ngerasa kita punya teman, apa ya, teman satu Mhm. bimbingan, bestie, peer Mhm group, tapi mhm. tuh sebenarnya kayak ya yang ngelalui skripsi tuh ya lu sendiri gitu dan, eee Mmm, kayak the fact that everyone around you itu juga lagi menjadi teman seperjuangan, kita nggak bisa sebebas itu untuk cerita ya, Bel, karena pasti, ya, betul ada betul. satu dan lain hal yang ngebuat kita reluctant atau enggan gitu loh untuk kayak cerita karena mungkin, takut bikin mereka jadi kepikiran, takut bikin mereka jadi ke-pressure Mmm, gitu-gitu, karena kan nggak semua orang mhm tahu mhm. progress each other kan gitu. Terus, pas di tempat kerja, sebenarnya turning point-nya gue sama Bella itu pas kita mau rekrut intern ya, Bel, ya. Rekrut Ya, intern betul. gitu. Nah, waktu itu, posisinya aku lagi pengen lagi open recruitment untuk internship, terus aku ngelihat dari, body email, bahkan CV-nya itu sendiri, itu tuh kayak ada beberapa bukan beberapa sih sebenarnya hampir semua yang kutemuin, itu kayak concerning aja gitu, kayak seharusnya ini bisa lebih baik lagi atau lebih bagus lagi gitu-gitu, tapi sayang banget enggak, gitu-gitu sih. Dari situ akhirnya ngobrol sama Jonju, tadinya tuh, aku sama Bella dan Jonju itu kita bertiga punya 2 point of view yang berbeda. Jadi kalau misalkan aku sama Bella itu emang lebih concern-nya itu di dunia profesional. Kalau misalkan Junju itu, dia itu lebih concern-nya itu di skripsi gitu. Nah, tapi karena kita semuanya mempunyai satu visi, dan mempunyai value yang sama yang kita pelajarin along the way kita, kuliah, jadi kita establish high ini gitu. Sebenarnya karena kita bertiga punya common ground sih gitu, kita bertiga punya something yang kita, eee, pegang teguh dan emang pengen membantu satu sama lain juga teman-teman nih gitu. Karena kita bertiga sama-sama ngelihat, sebenarnya kalau ngomongin kuliah atau kayak, mahasiswa tingkat akhir ya gitu kan, mahasiswa tingkat akhir itu kan bukan orang-orang yang kayak cuma tahun ini ada gitu, tapi kayak tahun depan pun juga masih ada gitu dan kemungkinan besar mereka akan menghadapi hal yang sama dan mungkin merasakan hal yang kurang lebih, sama juga kayak yang kita rasain waktu itu gitu. Nah, hadirnya kita di sini itu sebenarnya lebih untuk, menjadi teman curhat kali ya, bukan cuma curhat sih ya, tapi mungkin kayak mengarahkan ke arah yang kagak sesat-sesat amat gitu mungkin ya, gitu sih. Kalau misalkan, Mhm. boleh aku tambahin dan cerita aku sama Bella dan satu co-founder kita yaitu Jonju, gitu. Wah, oke oke. Kalau misalnya ditarik nih, berarti awalnya dari concern pribadi, terus yang berkembang sampai akhirnya jadi Hike Indonesia dan apa ya? Kalau aku denger juga tuh kayak Bella sama Keisha bikin Hike Indonesia ini tuh bukan cuma kayak sekedar, oh iya kita concern terus bikin, tapi lebih concern terus dibarengin sama latar belakang dan juga pengalaman kalian sebagai HR practitioner gitu. Jadi kalau yang aku tangkep pernah jadi yang menderita dan juga pernah Mmm, menjadi yang melihat penderitaan gitu. Jadi iya, akhirnya benar benar terbentuklah benar. Hike Indonesia. Iya, Iya Oke, bener. menarik ya. Jadi kayak, maksudnya gimana ya, kayak kita tuh kalau misalnya bikin komunitas itu kan, okelah kita merasa kayak tertindas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bikin komunitas dan jadi tertindas, terus kita jadi kayak mengumpulkan orang-orang tertindas dan kita harus ngapain buat maju. Nah, tapi kalau Hike Indonesia tuh kayak tertindas, tapi kemudian menjadi yang melihat penindasan dan ya bikin wadah yang, "Ayo deh kita biar jadi tidak tertindas lagi," gitu. iya iya, Iya betul iya, betul. Mhm. betul Oke betul. deh. Nah, terus kalau misalnya nih dari latar belakang itu terus kalian bergabung. Nah, kalau misalnya sekarang nih, kalian, sudah menjadi ya jadi founder dari Hike Indonesia, kalau kalian sendiri mendefinisikan Hike Indonesia itu, komunitas yang seperti apa sih kayak branding-nya gitu? Oke, jadi kalau misalnya, Hai Indonesia gitu ya, aku, Kesha, dan Junju, kita bertiga punya, visi gitu bahwa, Hai Indonesia itu merupakan suatu komunitas gitu ya, komunitas tolong-menolong base-nya,
Dimana di sini mungkin target kita itu mahasiswa kuliah ya gitu, terutama memang mahasiswa kuliah yang tingkat akhir nih gitu, yang mungkin pernah merasakan atau sedang merasakan kayak kegalauan mungkin ketika skripsi, terus kegalauan-kegalauan kayak merintis karir dan sebagainya gitu, karena kita juga pernah ngalamin hal yang sama gitu ya. Nah, kemudian memang kita nggak menutup kemungkinan juga gitu untuk kita memperluas mungkin kayak dari rentang usia dan sebagainya, karena sebenarnya tujuan akhir kita itu lebih ke arah self development kayak gitu, dan kita juga ingin menekankan mungkin salah satu hal yang berbeda kali ya gitu di HI sendiri gitu, which is sebenarnya di sini kita pengen nggak sebagai tutor gitu, tapi kita di sini pengen untuk sebagai teman kalian gitu, teman berjuang kalian untuk kayak sama-sama kita jalanin gitu. Terus juga kita pengen jadi teman kalian along the way menjalani mungkin kegalauan-kegalauan dan kegelisahan kalian kayak gitu sih, bukan untuk menggurui gitu, karena sebenarnya kita pengen juga nih sama-sama berkembang sama kalian kayak gitu. Mungkin kalau dari Kesha ada yang mau ditambahin? Iya, bener banget sih tadi yang kata Bella. Mungkin kalau misalkan dari aku, kenapa sih kita bilang di sini kita as a friend tapi bukan menggurui gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat dari apa ya, dari latar belakang gitu ya, kita kan sama aja kayak kalian. Cuma ya kita kebetulan mencicipi skripsi lebih dulu, mencicipi dunia kerja lebih dulu gitu. Jadi kayak di sini bilangnya ya komunitasnya sebagai teman gitu sih dari aku. Dan Mmm, along the way kita berjalan kalau ngomongin branding-nya HI itu gimana sih gitu. Nah, branding itu kan salah satu di dalamnya kan juga ada, mmm, image kayak gimana sih yang kita bentuk. Nah, itu tuh kita terjemahin ke dalam, visi ke dalam value-value kita nih gitu. Kalau misalkan nanti ada yang visit Instagram kita, kita tuh establish, punya 4 value gitu. Yang pertama, HI itu tuh sebenarnya singkatan ya guys ya. Iya nggak sih Bel? Dan kita kayak ngebentuk HI dari Ya, singkatan ini tuh juga kebetulan yang, ya apa ya, a good coincidence lah ya. Kayak iya, betul. jadi kalau misalkan boleh ceritain dikit dan kita share dikit, HI itu tuh singkatan dari hustle, integrity, genuine, dan helpful gitu. Wow. Nah, mungkin gue ceritain dari sisi hustle dan integrity, nanti, lo boleh ceritain dari sisi genuine dan helpful ya, karena kayak ini two words yang cukup powerful nih bagi kita berdua gitu. Kalau Mhm misalkan mhm, dari betul. sisi hustle itu sendiri, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari katanya hustle, itu kan orang yang kayak hustling, kayak no rest gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya hustler yang pengen kita maksud di sini tuh adalah, orang-orang yang punya, dorongan-dorongan personal, untuk mencapai apa yang dia mau capai gitu. Dan, akan apa ya, bahasa Indonesianya kayak, kalian tuh bakal do an extra mile untuk menyelesaikan pekerjaan kalian gitu. Nah, kalau misalkan integrity in a nutshell-nya atau singkatnya itu adalah, people with integrity itu know that good things aren't always necessarily true. Jadi kayak ada ya beberapa hal yang, oke ini hal yang baik untuk dilakukan, tapi pertanyaannya kan jadi itu memang hal baik untuk dilakukan, tapi apakah itu hal yang benar untuk dilakukan gitu. Nah, menurut kita bertiga, orang-orang dengan integritas itu bisa tuh membedakan good things dan, true things kayak gitu. Dan yang paling penting adalah memperlakukan orang, dengan respect sih, dengan hormat, apa itu posisinya, apapun itu latar belakangnya, kayak gitu sih. Menurut kita itu, beberapa hal yang membantu kita sangat, survive ya dalam dunia kuliah dan juga dunia profesional ini gitu. Nah, mungkin dari sisi genuine dan helpful bisa nih Bella, sharing sedikit tentang 2 hal itu. Oke oke, nah next-nya mungkin dari HI kan tadi udah HI gitu ya, sekarang GH-nya gue lanjutin gitu. Jadi kalau misalnya genuine sebenarnya kita sadar gitu bahwa kayak along the way kita perlu jujur nih gitu. Jujur tuh be true dengan diri sendiri, be true dengan orang-orang di sekitar kita, be true dengan apa yang kita kerjakan gitu. Karena kita bertiga percaya gitu bahwa ketika kita udah genuine gitu, be true dengan apa yang mau kita lakukan, be true dengan diri sendiri gitu. Kita ketika ngejalanin mungkin akan lebih perasaan yang kita bawa tuh lebih enak gitu, lebih positif. Jadi mungkin along the way kita apa ya, kita selalu memegang bahwa genuine itu suatu hal yang penting gitu sih untuk mungkin menjalankan hal-hal di sekitar kita kayak gitu. Dan kemudian next-nya helpful gitu, which is ini juga yang akhirnya muncul gitu ya di HI itu adalah komunitas yang seperti apa gitu. Helpful itu kita sadar betul gitu bahwa
kita tuh hidup tuh nggak sendiri gitu, kita butuh orang lain, kita juga punya orang-orang lain di luar sana yang mungkin butuh bantuan kita juga kadang-kadang ada di posisi yang kayak kita butuh ditolong sama orang, kayak gitu. Jadi, kita yakin dan percaya bahwa, helpful itu akan, menjadi apa ya, akan mungkin membantu kita gitu kayak make a better place lah gitu, mungkin lebih, mungkin nggak sebesar mungkin impact-nya nggak sebesar itu kali ya gitu buat orang-orang lain, tapi mungkin ketika kita menolong seseorang atau kita ditolong seseorang, itu kan mungkin rasanya akan impactful banget nih, kayak gitu sih. Jadi memang itu adalah apa namanya, value-value yang kita terapkan juga sampai sekarang kita ketika, ngejalanin HIKE, ketika kita, apa namanya, beraktivitas dan juga, menjalankan dunia profesional, kayak gitu sih kalau dari kita. Bener bener. Dan, intinya keempat hal itu kita pelajarin seiring berjalannya waktu sih, bukan hal yang kayak dalam satu waktu kita dapetin gitu. Nah, sometimes saat kita lagi berkuliah, pasti banyak ya keluhan-keluhan yang, pengen kita lontarkan aja gitu kayak, "Ya elah kuliah buat apaan sih?" Gitu. Kayak atau mungkin ada beberapa dari kita yang kayak, "Kenapa sih gue di sini?" Gitu. Buat apa sih gue di sini gitu dan kadang saat kuliah tuh, mungkin ada beberapa hal yang kurang favorable bagi kita, yang kita pikirin terus dan itu jadi menutupi hal-hal baik, yang kita rasakan impact-nya selama kita berkuliah. Nah, keempat hal itu kita rasain tuh saat kita selesai kuliah. Jadi kayak mungkin sebagai teman pun juga, perspektifnya kayak, oh sebagai teman tuh juga bisa loh ngebantu teman kita yang lain, ngelihat, positif impact yang dirasakan oleh teman kita nih, yang mungkin kadang kita kalau ke diri kita tuh lebih jahat nggak sih daripada kita ke orang lain, ya nggak sih, Bel? Bener bener, bener banget. Mungkin Iya, teman-teman jadi yang di lain sini, juga relate kan mungkin kayak kita gitu, lebih kayak yang kayak kalau ke iya diri sendiri jahat. iya, pasti mungkin ada beberapa yang bisa relate ya, yang nanti yang bisa relate boleh ya komen-komen ya, pengen juga tahu Iya, dari betul kalian betul. nih, gitu. Gitu sih paling makanya dalam hal ini kita berusaha untuk kayak clear up, perspektif kalian juga nih mengenai diri kalian gitu. Wah, berarti apa ya, kalau tadi dibilang, visi itu Hike Indonesia ini komunitas yang menolong, tapi, nggak cuma sekedar tutor atau teman skripsi, teman curhat, dan teman tanya-tanya, tapi lebih kepada, teman yang berkembang dari 4 aspek yang dibawa sama Hike itu sendiri ya. Tadi ada hustle, ada integrity, ada genuine, dan juga ada helpful. Berarti ini komunitas yang bener-bener deep nggak sih? Maksudnya kalau aku perhatiin dari tadi ya kayak kalian itu menolong bukan cuma kayak sekedar menolong menyediakan layanan and that's all, tapi juga mau ngajak sama-sama bertumbuh dengan hal-hal penting yang bisa berguna di semua aspek hidup ya nggak sih? Bener bener Iya, bener bener. true true, bener bener, setuju setuju. Oke, tapi tadi aku juga relate sih yang bagian apa namanya lebih jahat ke diri sendiri daripada ke teman kayak apakah ada yang relate juga tapi Iya itu Kak. ya itu bener banget. Dan aku juga jadi penasaran nih, udah tadi kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol juga, teman tabula juga udah denger kayak, latar belakangnya Hayek Indonesia, terus kemudian juga, apa sih yang diusung yang mau disebarluaskan gitu sama Hayek Indonesia, lewat komunitas ini. Nah, terus kalau Hayek Indonesia sendiri nih, sekarang dan mungkin ke depannya juga boleh banget ya rencananya gitu, apa aja sih yang, mungkin kayak program atau apa ya, edukasi atau semacam itu yang, mau diberikan kepada target-target dari komunitas. Oke. Kalau misalnya saat ini gitu ya, kegiatan yang biasa kita lakukan, mungkin teman-teman boleh sambil, cek di Instagram kita gitu ya, @hai.indonesia, di situ kalian bakal nemuin sih gitu banyak kayak kita tuh setiap hari juga, update konten-konten yang mungkin menarik dan, relate ke kalian gitu. Terus juga kita biasanya ngadain sharing-sharing juga kayak di Instagram story itu kita pengen tahu banget cerita-cerita teman-teman tuh seperti apa sih gitu. Jadi kayak kita banyak, apa namanya, minta untuk sharing-sharing gitu. Terus juga biasanya by the end of the month kita ngadain, kayak Zoom gitu, kita ngadain Zoom, terus di situ kita bantu kayak sharing knowledge mungkin, sharing cerita, terus teman-teman yang punya concern juga bisa banget untuk share ke kita gitu, kita sama-sama discuss kayak gitu sih. Dan mungkin
untuk, future plan Kes, mungkin Kesha mau bantuin dari situ? Iya, kalau misalkan terkait future plan-nya sendiri, sebenarnya pasti, yang paling penting bagi kita sekarang adalah, establishing engagement ya. Karena menurut kita engagement itu, jadi prioritas untuk ngebantu orang-orang pasti butuh engagement gitu, kita butuh sharing. Dan sharing itu kan juga salah satu bentuk engagement kan. Nah, hopefully dengan engagement si sharing itu, nanti teman-teman, yang lain nih, yang kita sebut high flyers. Jadi kita tuh, sebut komunitas kita tuh adalah komunitas high flyers, kayak gitu. Nanti komunitas high flyers ini akan menghasilkan high flyers yang lain juga, gitu. Jadi, lingkaran bantu-membantunya tuh nggak cuma berhenti di kita, tapi kayak bisa tersebar luaskan, kayak gitu sih. Dan hopefully nanti kalau misalkan udah ada resource-nya mungkin, kita mau membuat program-program, yang kita bisa, apa ya bilangnya, implementasikan ke organisasi, ke komunitas yang lain lagi, gitu. Dan pastinya sih kelas-kelas sih, kayak sebenarnya tuh kelas itu nggak cuma, berupa materi doang sih ya, Bel. Kayak kita tuh juga pengen, bikin kayak sharing group session untuk kayak, yang terkait mental health atau, yuk kita reflecting back dalam tahun ini tuh kita sebenarnya udah progres apa aja sih, gitu. Ya gitu sih, karena kadang, satu hal yang aku, Bella, dan Junju juga sadar, mmm, kita bertiga itu dari psikologi kebetulan, dan pastinya kita juga punya teman-teman yang non psikologi gitu. Kadang tuh kayak nggak semua orang sadar kalau misalkan mereka tuh udah berkembang. Karena apalagi kalau misalkan berkembangnya itu dari daily task kita ya, atau dari day to day aktivitas kita itu kan pasti, mmm, apa bilangnya ya, apa sih, tertanamnya atau bertumbuhnya itu kan kayak kecil 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 setiap harinya gitu kan, yang mana kadang kali kita nggak sadar kalau kita tuh berkembang di situ. Nah, hopefully sih nanti akan ada sesi seperti itu sih gitu. Jadi setiap orang pun juga aware nih terhadap perkembangan yang mereka tuh juga udah buat gitu. Wah, oke. Jadi kalau, sekarang ini kayak apa yang sedang berlangsung itu yang pasti, Hike Indonesia mulai dari kayak ngasih relate konten ya di Instagram, tentang skripsi dan juga kehidupan pasca kampus. Terus juga, di akhir bulan itu ada sesi Zoom yang menarik banget nih. Boleh nggak di-sharing kayak gimana sih kalau misalnya, kita mau join Zoom, terus kayak, eee udah ada topik apa aja nih yang pernah berlangsung di Zoom setiap akhir bulan itu? Oke, Oke jadi, oke. sebenarnya gampang banget sih kalau misalkan mau join ke kita gitu. Yang pertama kita itu tidak memungut biaya sepeser pun, iya nggak sih, Bel? Itu, satu. Terus yang kedua, kalian bisa cek, Instagram Betul guys, kita, gratis. di Hai telat lu, Bel, nggak seru banget dah. Jadi bisa ke Instagram kita, Internetnya. hai.indonesia. Oh iya oh iya internet ya, oke. Maafkan ya teman-teman ya, internetnya emang kurang kooperatif nih. Kalian bisa ke Instagram kita, hai.indonesia. Terus abis itu nanti di bio-nya itu ada, link bit.ly/highflyerid. Nah itu tuh nanti akan redirect ke, grup Telegram kita gitu. Biasanya kita share-share kelas, itu pasti, pertama kali kita akan share ke grup dulu, itu yang kita prioritaskan sih gitu. Nanti baru kita share ke, Instagram kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau misalkan mau join grup itu tuh nggak ribet-ribet sih, kita biasanya langsung drop aja, drop link-nya nanti kalian, di hari H mau join tinggal join. Bahkan kalau misalkan kalian mau kesebarin ke teman, pacar, papa, mama, ade, siapapun yang mungkin kalian rasa kayak bisa nih ngebantu mereka juga, itu tuh juga nggak apa-apa banget gitu. Terus mungkin kalau dari beberapa kelas yang kita udah pernah, jalanin atau pernah kita adakan, itu pernah ada 3 ya, Bel, ya, dan seru-seru banget nggak sih? Iya, betul betul. Iya, jadi, Eee, yang paling pertama itu tuh ngomongin tentang skripsi. Skripsinya itu tapi lebih yang kayak, 3 aspek. Jadi manajemen topik, manajemen waktu, sama manajemen motivasi gitu. Terus yang kedua itu kita ngomongin tentang, sukses interview kerja ala orang dalam. Nah, sayang banget nih yang udah miss out karena kita nggak akan betul. mengadakan kelas-kelas seperti itu lagi. Tapi hopefully nanti kalau misalkan ada demand-nya kita bisa sih, ngadain kelasnya lagi gitu kan. Terus sama kita baru banget juga kemarin ngadain kelas di hari Sabtu.
itu tuh ngomongin tentang topik, tapi ini bab 1 sampai bab 3. Jadi kayak istilahnya jalan ninja paham bab 1 sampai bab 3. Kayak gitu sih. Itu sih sebenarnya area-area yang kita cover ya, skripsi, terus abis itu juga personal development, professional world, terus abis itu juga nanti kita akan mungkin bahas dari sisi well-being-nya juga atau mental health-nya juga, personal development-nya juga, kayak gitu. Wah itu, yang topik apa namanya, yang kedua kayaknya itu, menarik juga ya. Semuanya tuh ada, apa ya, ada fun-fun-nya lah ya. Cuma yang paling banyak, tap in tuh waktu itu pas di interview sih, itu kebetulan lumayan banyak yang tap in, terus kayak seru juga pada nanya-nanya, jadi ngobrol-ngobrol. Yang kelas terakhir juga jadi kayak intimate session talk gitu loh, ngomongin tentang skripsinya, kayak bingungnya di teori mana, gitu-gitu. Ini tadi, kalau misalkan dari yang aku lihat di komen, kan banyak ya yang sharing kayak, eee, ketakutan skripsinya, ada yang ngomong, dospemnya responnya lama, terus takut nggak nemu teori yang tepat, gitu-gitu. Kita bahas tuh kemarin di kelas. Oke, jadi bener sih kata Kesha waktu itu kayak kita sempet ngadain 3 acara itu, terus juga di situ kita banyak sharing-sharing ya Kes, kayak banyak banget sharing, kayak gimana sih mungkin pengalaman kita dulu gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang apa ya kayak masalahnya mungkin bisa nih gitu kita bantu dari sisi kita gitu, kita sharing juga sih kayak gitu. Oke, jadi tuh ini konsepnya bukan kayak webinar terus, apa namanya, presentasi materi, tapi, lebih kepada mungkin, semacam 50-50 atau 70%-nya sharing-sharing session ya sama, high flyers itu sendiri? Iya, bener banget sih. Jadi emang konsepnya bukan webinar yang kayak presentasi materi tanya jawab terstruktur gitu, enggak. Mostly kita emang bilangnya, sharing session gitu sih. Cuma, pasti akan ada selipan materinya, tapi kayak dikit-dikit gitu sih. Yang lebih kita prioritasin tuh kalau misalkan ada yang mau, sharing kendalanya, ketakutannya, gitu-gitu. Benar-benar. Jadi kayak biasanya di awal kita bantu kasih materi kayak gitu kayak misalnya kita ada nih beberapa hal kita biasanya ngasih materi tuh insight kita sendiri sih gitu kayak insight yang pernah kita alamin gitu terus kita sambil plus research juga ya pastinya gitu jadi materinya juga apa ya kredibilitas dan reliabilitasnya tuh terjaga gitu ya guys ya. Jadi emang kayak biasanya kita research dulu, terus kita juga berkaca sama insight kita, terus kita bantu share nih gitu ke teman-teman kayak gitu. Nah baru habis itu biasanya kita lanjutin ke sharing session kayak gitu ya guys. Biasanya kayak sambil sharing-sharing, mungkin kalau ada yang mau nanya juga kayak gitu-gitu sih sebenarnya kalau di Zoom-nya kayak gitu. Betul betul. Wah, berarti kalau yang aku tangkap juga, di setiap sharing session dan mungkin juga ke depannya seiring bertambah sharing session tuh kayak ini bisa jadi forum networking juga nggak sih? Karena di dalamnya kayak kita sharing-sharing tapi itu bukan satu arah dari Kesha, Bella, dan juga Jonju juga. Jadi dari teman-teman lain pun yang juga punya pengalaman bisa banget sharing untuk bantu teman lainnya ya dalam sharing session ini. Yes, betul, betul banget, betul banget. Bener. Bener banget sih. Wih, menarik banget nih. Sebenarnya ini komunitas yang sangat istilahnya kalau anak zaman sekarang bilang sabi banget gitu nggak sih? Karena kayak misalnya buat yang bingung kan mau nyari orang dalam atau kayak ini tuh harus berteman sama siapa sih biar dapet info-info kayak gini. Sebenarnya bisa banget nih join sama komunitas Hike Indonesia karena di dalamnya bakalan growing banget sama teman-teman lain yang juga dalam fase yang sama kayak cari kerja, perlu tips interview atau juga dalam lagi masa skripsian buat tuker pikiran, sharing sampai keluh kesah gitu lah ya. Bener sih, bener banget. Bener-bener kayak kita tuh ibarat no ceiling policy gitu. Kayak the sky is your limit lah ya. Apa lu gak ada, apa lu mau gua ada lah pokoknya. Iya bener sih, itu cukup menggambarkan kita gitu. Wih, mantap, mantap.